Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Boleh lambaikan tangannya. Wah, luar biasa ya. Kasih senyum dulu dengan kiri kanannya. Kalau sempat tanya kabar, is okay lah ya. Saya harap semuanya dalam kondisi baik-baik saja saat pagi hari ini. Luar biasa Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan saudara sekalian, kita akan membuka ibadah ini di dalam doa. Sebuah kesempatan yang luar biasa jika Tuhan izinkan kita boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa mengucap syukur atas keberadaan kami, apapun itu Tuhan. Terima kasih untuk gedung yang baik di mana kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk rekan sesama di dalam komunitas Kristiani yang kami boleh jumpai saat pagi hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang bersedia melayani kami, menjadi wakil Allah. Baik itu pemain musik, audio yang ada di atas Tuhan, penerima tamu, yang membawa kantong kolektor persembahan, dan juga hamba-Mu yang membawa firman Tuhan. Terima kasih di atas segala sesuatunya yang kami sadari Tuhan, bahwa Engkau sudah lebih siap untuk bersama-sama dengan kami beribadah saat siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan, ini kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa perasaan kami mau fokus untuk memberi yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah minggu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Dan pastikan kita berikan senyuman yang terbaik, salam yang terbaik. Satu tujuan kita untuk memuliakan nama Tuhan kita yang luar biasa, amin. Amin, ya siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Mohon di tempat ini, mohon. Mohon semua sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Oh, semuanya katakan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Dengan segenap hati kita katakan kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja.
namanya pasti tersedia kemenangan. Amin saudara. Mon. Yo. Tepuk tangan lagi yuk. Hey, hey, katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan kebenaran. Mon. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan Hadapi. hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, Setia. setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Hanya dalam namanya Tuhan ada kemenangan. Amin saudara. Mon. Mari kita katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yang keras ya. Mon. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya. Hanya di dalam kuasa-Nya Amin. pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangannya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, bulan ini, sepanjang tahun ini. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup luar biasa, amin. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini kita mau kita bersekutu dengan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. We worship you, Lord Jesus.
Katakan hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber harapan kami, Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan dengan segenap hati kita, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan kemuliaan dan baik dahsyat bagi Allah kita. Amin. Katakan dengan segenap hati kita, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, Yesus, tempatku berharap Tuhan.
mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang sangat baik Yesus. Allah yang sangat rahmat baik Yesus dalam kehidupan kami Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau Yesus. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Semua yang katakan, oh my life. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. And your goodness, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Sekali katakan dengan segenap hatimu. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Declare Lord, kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. We declare your goodness Lord. Kami menyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami katakan Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala pujian kami, penyembahan kami, yang terbaik yang kami punya Tuhan. Kami rindu Tuhan menyatakan kebaikan-Mu Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Biar kehidupan kami Tuhan menjadi hidupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami siap duduk mendengar apa yang Kau katakan melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Lanjut sekolah atau langsung kerja ya? Apa lebih baik jadi ibu rumah tangga? Usia udah segini, udah ada belum calonnya? Hati-hati kalau wanita, jangan ketuaan loh meritnya. Terlalu sibuk apa nggak bikin calon pasangan hidupmu jauh? Kerja jadi apa kamu umur segini? Udah punya tabungan berapa banyak? Nyamankah tempat kerja kamu sekarang? Kamu itu kerja apa dikerjain? Cukup emang dengan gaji kamu segitu? Kapan menikah? Soalnya udah punya. Makin tua sirkel semakin kecil loh. Temukan jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi dalam Impact Quarter Life Calling, Sabtu 11 November 2023, open gate pukul 17.30 dan start pukul 6 malam sampai jam 8 malam di basement Gereja Rehoboth. Hai Jemaat Muda Rehoboth, sekarang kita sudah memiliki satu komunitas baru, namanya Impact. Kira-kira Impact apa sih? Impact adalah wadah untuk Jemaat Muda Rehoboth bertumbuh dan juga akan menjadi jembatan yang baru bagi jemaat youth yang ingin mulai mengikuti ibadah di kebaktian umum. Di sini kita nggak cuma ketemu teman-teman baru aja, atau mungkin sekadar bercanda tawa. Di sini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga akan membahas beberapa permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. So, buat kalian semua, jangan lupa ya selalu hadir di setiap acaranya. Yuk kita bertumbuh bersama Impact. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Walaupun belum kita alami, kita percaya. Ada janji Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya. Kehidupan adalah tokoh utamanya adalah Allah, maka saya adalah menjadi bagian di dalamnya. Kita akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Karena hidup saya bukan tentang saya. Hidup saya adalah tentang Allah dan saya adalah bagian di dalamnya. Saudara, dalam Biblical Night dengan seri Living Worship bulan ini, kita akan membahas mengenai persembahan di dalam ibadah.
dalam pertemuan ini kita akan mengenal apa itu persembahan, mengapa kita memberi persembahan di dalam ibadah, bagaimana cara memberikan persembahan yang berkenan pada Tuhan, dan bagaimana memaknai persembahan. Materi ini akan dibahas dalam pertemuan Biblical Night dengan judul Offering. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth tanggal 16 November 2023 pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kiranya pujian persembahan yang sudah kami lakukan tadi Tuhan berkenan dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Mari ya Tuhan, biarlah Engkau menemukan hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Dia bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Yang penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan itu akan menyertai kami sampai kami boleh mengerti Tuhan apa yang disampaikan dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang untuk melihat wajahnya. Boleh senum dulu dengan kiri kanannya. Kita gak pernah tahu ya kondisi sesama umat Tuhan di sekitar kita. Mungkin belum disapa dari rumah. Mungkin di rumah baru ada hal tertentu. Jadi walaupun mungkin lewat senyuman Bapak Ibu gitu ya. Aduh, saya merasa saya dianggap ada di gereja. Gitu. Kita gak pernah tahu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu, judul firman Tuhan saat pagi hari ini adalah Mission Possible. Jadi sebuah misi yang memungkinkan untuk dilakukan. Bapak Ibu, pada dewasa ini tanpa sadar itu masyarakat yang sekarang hidup itu dihadapi oleh tantangan individualisme. Mengapa begitu? Karena semakin bertambah usia, lalu seorang manusia dewasa, muda mulai mencari pekerjaan, mulai bergumul untuk cari uang, bukan cuma buat dirinya sendiri, tetapi untuk mengumpulkan uang untuk menikah. Saya nggak tahu saudara di atas sudah ada yang akan berpikir begitu atau belum. Lalu setelah menikah ternyata pergumulannya nggak stop sampai di situ. Dia harus memikirkan paling enggak sebelum ada anak memberi makan istri. Atau jika dia seorang istri, dia berpikir bagaimana mengelola berkat jasmani yang Tuhan terima di dalam bahtera rumah tangganya yang baru. Bersyukur jika ternyata suami istri ini bekerja. Bagaimana jika keluar Tuhan berikan berkat anak lagi. Itu mulai berpikir lagi Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah cukup menjelang usia indah, mengerti sekali akan hal itu. Itu salah satu kenyataan hidup yang tidak bisa terlewati Bapak Ibu ya. Itu bicara kebutuhan internal di dalam keluarga. Tapi ketika mereka di tempat bekerja, mungkin kondisinya bukan cuma bisa sekedar masuk tempat kerja saja, mereka harus bersaing. Terutama perusahaan-perusahaan besar yang cukup top, cukup selektif untuk memilih karyawan untuk bekerja, punya tata aturan yang begitu ketat, tanpa sadar harus saling sikut-sikutan. Demi apa? Mempertahankan pekerjaan. Maka tanpa sadar semangat individualisme ini cukup mengambil alih
mewarnai kehidupan orang-orang muda. Apakah semakin bertambah usia semangat ini akan menurun? Bapak Ibu bayangkan ketika orang mulai bekerja, taruhlah umur 25, 30. Itu akan terus berlanjut. Apakah di umur 40 sudah mulai tenang? Mungkin akan kembali deg-degan yang baru. Ternyata ada banyak orang-orang di bawah sana, saingan-saingan saya yang baru lulus. Terasa lebih hebat, tanda kutip. Ada toko di sebelah yang lebih bagus dari saya. Ada toko online yang orang gak usah pergi datang misalnya. Tinggal ngeklik dari rumah. Ternyata tandakan individualisme ini gak berhenti Bapak Ibu ya. Bahkan sampai usia bertambah, tantangan ini gak berhenti. Orang mulai sibuk dengan dirinya, mulai pikir untuk kesejahteraan dirinya, dan tanpa sadar lupa untuk memikirkan di sekitar. Dan beriringan dengan ini ternyata yang mulai merebak itu adalah minimnya nilai kesetiaan. Entah kesetiaan terhadap benda mati, entah kesetiaan terhadap makhluk hidup. Handphone muncul, yang baru tukar lagi. Kalau saya nggak tukar nanti saya malu dengan teman saya. Kalau saya nggak tukar nanti saya dibilang ketinggalan zaman. Orang nggak bisa tunggu sampai rusak dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu yang mungkin hidup di zaman-zaman tahun 80, 90 gitu ya. Tanpa sadar dulu mungkin dianggap lebih menghargai apa yang kita miliki. Pertama karena memang tidak ada desakan budaya dari luar yang sedikit-sedikit muncul baru lagi. Ya. Dulu mungkin saingannya bukan handphone. Mungkin dulu saingannya TV. Tetangga saya punya TV baru gitu ya. Dulu mungkin saingannya mungkin mobil gitu ya. Itu baru kesetiaan terhadap benda mati Bapak Ibu. Bagaimana dengan makhluk hidup sesama umat manusia? Bagaimana kesetiaan terhadap pasangan? Orang dengan mudahnya untuk berganti pasangan. Bagaimana kesetiaan terhadap pekerjaan yang dimiliki? Aduh pekerjaan ini gak enak, baru juga 2 tahun jalan, ganti lagi cari tempat yang lain. Kok kayaknya saya kurang merasa tertantang ya, gitu. Atau merasa aduh tuntutannya terlalu berat ya, malah minim ke sana. Mulai ganti pekerjaan lagi. Nah ternyata 2 hal ini tanpa disadari itu turut memberi warna ketika kita hidup di zaman-zaman sekarang. Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk yang komunal. Makhluk sosial yang memang ketika Tuhan ciptakan, dia tidak digariskan untuk hidup sendiri. Itu sebabnya Adam diberikan Hawa. Dan dari merekalah keluar keturunan-keturunan sampai dengan kita sekarang. Nah tantangan individual dan nilai kesetiaan ini membuat beberapa orang mungkin cukup sulit gitu ya, untuk menemukan orang-orang yang setia, orang-orang yang mau mengerti tentang mereka begitu. Dan pada akhirnya ada banyak orang merasa kesepian hari-hari ini. Ada orang stres karena kondisinya yang begitu kesepian. Karena ternyata sulit untuk mencari seorang teman yang setia. Teman aja dulu, bukan cuma bicara pasangan, teman aja dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, dan itu lumrah ya, kenapa? Karena semakin bertambah usia, maka circle pertemanannya akan semakin kecil. Bahkan teman-teman yang didapat di medsos yang mungkin seperti teman, tapi ternyata bukan teman. Jadi kebayang kondisi zamannya semakin maju, hal yang luar biasa Bapak Ibu bisa lihat, tetapi di satu sisi manusianya semakin kesepian. Karena apa? Nilai individualisme yang begitu kental dan minimnya nilai kesetiaan. Bahkan ibadah online melalui YouTube sekalipun, walaupun namanya ibadah itu begitu positif Bapak Ibu ya, tapi itu riskan sekali untuk menghilangkan kebutuhan manusia yang komunal tadi. Kenapa begitu?
Karena mereka nggak menemukan makna mendalam pada waktu mereka berelasi dengan sesama manusia, begitu ya. Itu menipiskan rasa kebersamaan. Bayang cuma nonton nggak bisa berinteraksi. Beda kalau misalnya siaran online, itu kan masih ada dialog begitu. Tapi kalau ibadah itu cuma satu arah begitu aja. Lalu keterbatasan untuk bisa saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan mungkin yang nonton sadar bahwa belum tentu yang di YouTube itu tahu bahwa saya sedang nonton. Memang begitu. Yang di YouTube pun juga belum tentu tahu apakah saya ditonton gitu Ibu ya. Jadi ternyata ibadah online pun tidak menjadi jawaban bagaimana menipiskan tantangan-tantangan yang dihadapi di era zaman sekarang. Nah, lalu Bapak Ibu, bagaimana pengaruhnya terhadap penginjilan? Ketika orang mulai masa bodoh, ketika orang mulai sibuk, satu sisi karena memang tuntutan zaman yang dialaminya berbeda, dia harus pikir dirinya sendiri, harus pikir yang penting keluarga saya dulu, harus pikir gimana untuk kasih makan anak gitu ya, harus pikir gimana mereka bertahan di dalam pekerjaan. Maka tanpa sadar ini pun berpengaruh terhadap penginjilan. Orang gak mulai terlalu fokus untuk yang penting rekan di sekitar saya selamat. Yang penting cara hidup saya jadi berkat dan orang lain terberkati dengan cara hidup saya dan mereka pun mengakui Yesus sebagai juru selamat gitu ya. Dan tanpa sadar juga jangankan bicara cara hidup, bicara tentang Kristus pun tidak. Orang jadi saya punya kebutuhan yang saya harus pikirkan dulu. Satu sisi benar, tapi di satu sisi jadi ya masa bodoh dengan orang lain. Jadi begitu gitu ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini dan kembali menghidupi semangat penginjilan di tengah gejala individualisme yang kuat dan minimnya nilai kesetiaan di tengah masyarakat. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul 2. Minta tolong ditampilkan ayatnya dari atas karena saya tidak mencantumkan dalam PowerPoint. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2, silakan dibuka Alkitabnya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 47. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Ya, demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, melalui ayat tersebut kita akan belajar 3 pilar kunci dari penginjilan. Jemaat Mula-Mula menjadi satu contoh yang bagus untuk kita belajar bersama-sama bagaimana
cara jemaat ini saling bersekutu, saling membangun komunitas, dan pada akhirnya orang lain tertarik untuk bergabung bersama dengan mereka. Kita akan belajar 3 pilar kunci penginjilan. Yang pertama adalah adanya pengajaran yang kuat. Kita akan lihat di ayat 42 dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, flashback sedikit, kalau Bapak Ibu lihat masih di Kisah Para Rasul 2 di ayat sebelum ini, pada waktu itu terjadi pertobatan besar-besaran. Yang berkhotbah adalah Rasul Petrus begitu ya. Lalu singkat cerita 3.000 orang bertobat, itu bukan jumlah yang sedikit. Nah bagaimana ketika orang bertobat, apa yang dihaluskan terhadap orang yang sudah bertobat ini? Ternyata yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lalu ketika mereka berkumpul, mereka memecah roti dan berdoa. Minta tolong diklik dari atas. Ya. Nah, jadi ada 4 hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka berkumpul. Mereka berkumpul. Waktu mereka bertobat, mereka tertarik untuk menjadi murid Yesus. Mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka enggak setelah itu, oh ya udah, enggak. Tapi akhirnya mereka boleh berpikir bagaimana caranya supaya iman saya, benih iman yang muncul ini, waktu saya menjadi murid Kristus, itu menjadi benih iman yang terus bertumbuh. Yang dilakukan adalah mereka berkumpul dan mendengarkan ajaran rasul-rasul. Kenapa begitu? Karena waktu itu belum ada Alkitab yang tercetak seperti sekarang, Bapak Ibu. Ya. Jadi beda dengan kita, waktu itu belum ada Alkitab yang tercetak seperti sekarang. Dan salah satunya sumber yang mereka ingin dengar dan mereka percayai kebenarannya adalah rasul-rasul tersebut. Nah apa saja yang diajarkan oleh rasul-rasul tersebut Bapak Ibu? Yang diajarkan oleh rasul-rasul tersebut itu adalah pesan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu ketika Tuhan Yesus semasa hidupnya, dia banyak mengumpulkan orang-orang untuk dia mengajar mereka. Dan jumlahnya bertambah. Bukan cuma bicara tentang orang-orang, bahkan ada kalanya ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus semasa hidupnya, itu diteruskan oleh rasul-rasul ini untuk diajarkan pada jemaat yang baru bertobat di kota Yerusalem. Jadi pada waktu itu mereka tahu betul bahwa memelihara ajaran yang sehat dari sumber yang tepat itu penting sekali. Rasul-rasul itu adalah sumber pertama, fresh. Rasul-rasul yang diajar oleh Tuhan Yesus. Dan berita yang dibawa oleh rasul-rasul ini adalah berita yang benar-benar betul, benar gitu ya. Jadi mereka tahu penting sekali untuk terus berkumpul bersama-sama. Dan pada akhirnya perkumpulan itu membangun iman mereka. Bapak Ibu, koinonia, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 42 tadi ya, mereka berkumpul dalam persekutuan gitu ya. Persekutuan itu dalam kata aslinya adalah koinonia, itu adalah satu bentuk kehidupan komunal. Ide dasarnya adalah berkumpul, membangun keintiman, membangun persekutuan, dan ketika mereka merasakan saling memiliki satu sama lain, mereka akan berbagi gitu ya. Nah, ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka mendengarkan ajaran yang sama, mereka merasa mereka ada di tempat yang aman karena mereka bersama dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu mereka ingin bertumbuh di dalam iman Tuhan. Dan bukan cuma bicara tentang mendengarkan pengajaran rasul-rasul, yang mereka lakukan adalah memecahkan roti. Memecahkan roti ini merujuk pada bagaimana mereka mengingat malam terakhir Tuhan Yesus hidup. Kamis malam sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, dia disiksa, menderita, dan pada akhirnya disalib.
Pada waktu mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka saling memecahkan roti. Mereka mengingat peristiwa bagaimana Tuhan Kristus Yesus yang agung, yang luar biasa itu memberikan dirinya demi keselamatan umat manusia. Dan peristiwa itu diulang terus. Bayang, buat kita mungkin, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu memaknai perjamuan kudus. Tapi ketika saat pertama kali jemaat mula-mula ini dibangun, itu menjadi sebuah peristiwa sakral. Perjamuan kudus menjadi sebuah peristiwa sakral yang dilakukan terus dengan tujuan untuk mengingat bagaimana perkorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia. Dan yang terakhir yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Beberapa rujukan mengatakan doa yang dimaksud di sini itu adalah doa perenungan, doa taiseh. Salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa apa-apa Bapak Ibu? Doa Bapa kami, betul Bu, doa Bapa kami. Jadi mereka mengulang doa itu, mengulang doa itu. Jadi kebayang waktu mereka berkumpul bersama-sama, inilah yang dilakukan. Mereka enggak julid. Mereka enggak gosip gitu ya. Mungkin share berbagi, aduh saya kayaknya oke lah, tapi mereka enggak ngomongin orang. Waktu mereka kumpul, mereka punya tujuan khusus. Yang pertama mereka mendengar ajaran Rasul dengan tujuan mereka ingin bertumbuh. Yang kedua mereka memecahkan roti untuk mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan yang ketiga mereka berdoa. Bagaimana mereka melakukannya? Di ayat tersebut di ayat 40 dikatakan mereka bertekun dalam ajaran para rasul. Bertekun atau proskartereo itu bicara berulang-ulang. Mereka berpegang teguh, tiap kumpul harus dengar ajaran, harus pecah roti, harus berdoa. Dan mereka terus gigih. Walaupun ada kondisi apapun di rumah, waktunya kumpul gitu ya. Ayo kumpul gitu ya. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bicara bertekun tuh begitu, itu dilakukan terus-menerus. Karena mereka tahu penting sekali untuk mereka berkumpul. Ini bicara tentang kesadaran Bapak Ibu. Jadi bukan cuma bicara emosi sesaat, oke lah itu mungkin ada. Bicara ketika hayu kumpul, mungkin emosi sesaat dengan semangat yang menyala-nyala setelah bertobat itu ada. Tapi ketika bicara berulang-ulang, itu bicara kemauan untuk melakukan. Mungkin semangatnya udah gak kayak pertama waktu mau berkumpul. Mungkin ketika mulai jalan sekian bulan, capek kumpul lagi gitu ya. Tapi mereka terus berpegang teguh untuk melakukan. Demi apa? Demi mereka ada di dalam komunitas tersebut, demi mereka mendapatkan ajaran yang sehat, demi mereka mengenang penderitaan Tuhan Yesus dan mereka bisa berdoa bersama. Bapak Ibu, melalui hal ini kita lihat bagaimana jemaat mula-mula itu sadar bahwa memiliki landasan dasar yang sehat berdasarkan iman kekristenan itu penting. Supaya apa? Waktu mereka bertobat mereka tidak hanya bergantung pada kesan-kesan yang muncul gitu ya. Wah saya senang Tuhan begini, itu bagus. Tetapi jika itu tidak diarahkan dengan ajaran yang sehat, maka bisa jadi kesan-kesan itu menjadi liar dan pada akhirnya menjadi sesat. Akhirnya Rasul Paulus perlu mengarahkan, Tuhan Yesus ajarkan begini loh tentang hidupmu. Tuhan Yesus ajarkan begini loh. Ketika bicara tentang pajak Tuhan Yesus ajarkan begini loh. Ketika bicara tentang kasihan Tuhan Yesus ajarkan begini loh. Ketika bicara tentang hal-hal tertentu Tuhan Yesus ajarkan begini loh. Dan itu dilakukan terus oleh rasul-rasul ketika mereka berkumpul. Dan pada akhirnya mereka bisa menghindari pemahaman-pemahaman yang salah. Dan perbedaan interpretasi, karena waktu berkumpul itu mereka bisa cross check. Oh saya pikir Tuhan Yesus ajarkan A, oh enggak ternyata karena ada saksi para rasul itu ya, bukan maksudnya Tuhan Yesus B. Itu mereka bisa cross check. Bapak Ibu saya membayangkan waktu mereka berkumpul itu enggak bisa harus dalam jumlah besar. Bapak Ibu bayang 3.000 orang bertobat gitu ya. Mereka berkumpul di rumah-rumah
Dengan tujuan yang 3.000 itu tadi bisa ke cover dan terus terpelihara imannya. Jadi kalau ditarik ke sekarang, kebayang pentingnya Sharon Bapak Ibu ya. Saya bersyukur jumlah Sharon terus bertambah ya Pak Tri ya. Jumlah yang sadar mau ikut siaran pun terus bertambah dan itu luar biasa Bapak Ibu. Ada orang yang sadar bahwa pertumbuhan iman saya adalah tanggung jawab saya. Enggak usah bicara penginjilan dulu, nanti kita akan masuk ke sana. Tapi hanya orang dewasa yang bisa mengasuh bayi-bayi rohani. Hanya orang yang dewasa rohani yang bisa mengasuh bayi-bayi rohani. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul ini waktu mereka tahu, oh ini harus didewasakan. Oh ini harus dipegang teguh imannya. Supaya apa? Mereka enggak kembali ke keyakinannya yang lampau. Gitu. Dan ketika mereka berkumpul, pada akhirnya mereka menghasilkan kualitas penginjilan yang baik dan benar. Perkumpulan itu, komsel-komsel itu mempersiapkan anggota komunitas Kristen yang bisa mengkomunikasikan iman yang memang sehat dan benar gitu ya kepada orang lain. Mereka paham betul ajaran-ajaran dasar yang baik dan mereka bisa menjelaskan Injil yang benar juga pada orang lain. Bapak Ibu, sayangnya sekarang kesadaran orang untuk saya perlu belajar ajaran yang benar itu minim. Kenapa demikian? Contohnya gini Bapak Ibu, bayangkan aja ada seorang pemuda remaja yang sehat, usia 15 sampai 22 tahun. Diajak oleh orang tuanya ke pesta pernikahan. Ibu coba bayangkan, pernikahannya di hotel yang mewah. Ibu kebayang ya, kalau ngadainnya di hotel yang mewah maka jamuannya lengkap atau tidak? Lengkap gitu ya. Dari makanan pembuka, main course-nya, makanan inti, sampai makanan penutupnya semua ada. Pemuda 15 tahun, sehat, gak punya sakit macem-macem, jantungnya baik, kolesterolnya masih baik, gak diabetes gitu ya. Ibu kebayang, waktu anak muda ini makannya gimana? Remaja ini makan. Kira-kira saudara bagaimana? Kalau saudara ada di posisi remaja ini, ya cobalah semua, ya kan, makanlah, keliling lah. Memang makanan itu disajikan kan untuk dimakan, ya betul ya. Dia keliling, dia coba semua satu-satu. Bahkan mungkin remaja ini dari rumah sudah siapkan perut kosong, tujuannya mau makan. Itu kan rumah logisnya gitu. Beres pesta pernikahan pulang. Kenyang enggak? Kenyang. Di rumah ada masakan mama belum sempat dimakan. Kira-kira makan enggak Bapak Ibu? Enggak, udah kenyang. Udah kenyang. Bapak Ibu, jadi maksud saya begini. Ketika hidup kita sudah dikenyangkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita nggak lagi tertarik oleh hal-hal yang sifatnya rohani. Pertanyaannya adalah, waktu kita mengikut Kristus, hal mana yang kita kejar di dalam hidup kita? Apakah saya sibuk lihat, ini gadget terbaru apa yang keluar ya? Oh mobil tetangga udah ganti toh. Apakah itu gitu ya? Atau saya sibuk ngurusin perang di negeri sono gitu ya. Wah ini baru nih. Atau isu-isu politik gitu yang memenuhi pikiran kita. Dan tanpa sadar waktu kita memenuhi hidup kita dengan semuanya itu, maka kehausan kita terhadap firman Tuhan dan maknanya itu menurun. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang gak menarik buat kita. Bapak Ibu, yang dilakukan pertama kali oleh jemaat mula-mula adalah mereka tahu pasti bahwa mereka perlu belajar ajaran yang sehat. Dan mereka mengutamakan itu. Mereka mengutamakan, mereka perlu berkumpul. Mereka perlu cross check pemahaman-pemahaman mereka benar gak menurut firman Tuhan. Mereka perlu mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu menderita di atas kayu salib
dan menyelamatkan manusia. Mereka perlu untuk berdoa bersama-sama. Mereka melakukan itu. Pada akhirnya, pada waktu hidup mereka berubah, mereka akan masuk di poin yang kedua. Mereka punya kesaksian kasih dari pemahaman yang benar tadi, waktu mereka belajar tentang firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 44 mengatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Wah, jangan sampai kepikiran gini, oh ibu, kalau saya kumpul nanti saya harus bagi-bagi harta saya, bukan ke sana gitu ya, wali kasih Jawa ibu ya. Nah, waktu itu hal ini dilakukan karena petobat-petobat jemaat mula-mula ini mengalami tekanan dan aniaya. Kalau Bapak Ibu lihat, bukan cuma mereka, bahkan rasul-rasulnya pun ditangkap. Ingat tentang kisah Saulus ketika belum menjadi Paulus, bagaimana mereka mau menangkap orang-orang percaya. Bapak Ibu ingatkah ketika Petrus dan dimasukkan di dalam penjara begitu ya. Itu rasulnya aja ditangkapi begitu ya. Jadi pada waktu itu kondisi mereka dalam kondisi yang teraniaya, mereka merasakan penderitaan yang sama, maka ini yang mereka lakukan. Mereka tetap bersatu. Lalu mereka berbagi dengan orang lain. Sebetulnya dari hal yang kedua ketika bicara tentang kesaksian kasih adalah waktu mereka berkumpul bersama-sama, muncul rasa kesatuan dan rasa kepedulian. Mereka sadar bahwa saya tuh nggak hidup sendiri, saya hidup dengan orang lain. Itu tadi ya, itu tantangan individualisme yang awal. Ternyata mereka sadar waktu saya berkumpul, iya ya, hidup saya bukan saya sendiri. Dan itu pentingnya komunitas-komunitas kecil waktu Sharon Bapak Ibu. Di Sharon Bapak Ibu saling curhat, Bapak Ibu saling menguatkan, Bapak Ibu saling memperhatikan, Bapak Ibu sadar bahwa iya ada orang-orang lain yang mungkin membutuhkan apa yang saya punya. Bukan cuma bicara harta Bapak Ibu ya. Apapun yang saudara punya, entah ilmu saudara, pengalaman saudara, pengetahuan saudara. Orang lain mungkin gak punya gitu ya. Jadi bayangkan waktu saudara punya tentang hal itu dan saudara tahu waktu itu dibagikan, maka itu akan sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara, khususnya sesama orang percaya. Dan apa yang terjadi waktu praktek kasih ini dilakukan dalam kelompok-kelompok itu mempererat kesatuan di antara mereka. Iya ya, saya dianggap ada loh. Saya diperhatikan. Beberapa kebutuhan saya walaupun mungkin gak banyak, tapi yang saya share itu sama-sama dibantu untuk dicari jawabannya. Kebimbangan saya tentang firman Tuhan dicerahkan karena saya bisa nanya. Ada yang lebih paham dan bisa membantu. Itu bicara tentang sesuatu yang memang orang itu punya dan kita gak punya. Jadi ternyata salah satu pilar penginjilan adalah kesaksian kasih. Orang saling berbagi, orang saling peduli. Bapak Ibu, ketika kita berbagi dan belum bicara tentang kasih pun, orang lain bisa menilai bagaimana kita. Dan tentu penilaiannya adalah penilaian yang positif. Kebayang jika penginjilan itu dibarengi sudah tadi yang pertama individunya dibangun, dia punya ajaran yang sehat, yang kedua dia mempraktekkan kasih, lalu ketika mereka masuk di dalam penginjilan maka akan bilang betul ya, imannya hidup. Nah hal yang ketiga Bapak Ibu, ya mereka terus memelihara pertumbuhan iman yang mereka miliki. Dikatakan dalam ayat 46, dengan bertekun, ini diulang lagi, tadi ayat 42 diulang lagi di ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Bukan berarti harus bikin kebaktian tiap hari, jangan diterjemahkan begitu. Artinya ketika ada waktunya berkumpul, mereka setia untuk hadir. Maksudnya ke sana. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus sambil memuji Allah, ayat 47. Nah ini yang menarik, mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Semua orang di sini merujuk bukan cuma sesama umat Tuhan. Waktu orang di luar yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus melihat, kumpul, kasihnya bagus gitu ya, ada praktek kasih yang bagus. Ternyata ajarannya betul waktu didengar-dengar. Itu membuat mereka disukai oleh semua orang, begitu menarik hidupnya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, waktu mereka menjadi kuat di dalam Sharon itu tadi ya, dalam komsel-komsel, dalam perkumpulan-kumpulan kecil, karena mereka punya kesempatan untuk bertanya jawab, saling menguatkan, saling share iman, saling berbagi gitu ya. Lalu mereka menjadi kuat, mereka bertumbuh, dampaknya adalah mereka mengalami pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Jadi walaupun di luar sana waktu mereka bubar mereka mengalami penganiayaan, ada orang mungkin juga, ada beberapa orang yang mungkin tidak suka dengan mereka, mereka terus kuat ada. Dan pada akhirnya mereka disukai oleh semua orang. Ayat 40 dikatakan begitu. Jadi sebetulnya dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, penting untuk diingat bahwa ayat ini menggambarkan pertumbuhan gereja Kristen awal. Konsep pertumbuhan rohani dan penginjilan yang dilakukan pada ayat-ayat ini itu menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk kita bisa lakukan. Gereja kita juga punya Sharon. Itu menjadi wadah bukan cuma kita belajar satu hal yang penting begitu ya, ajaran yang benar, tapi menjadi wadah untuk kita mempraktekkan kasih. Lalu dan pada akhirnya itu memberi dorongan dan inisiatif untuk iya ya, bukan cuma saya yang penting untuk menerima keselamatan. Orang di luar sana juga butuh Kristus, begitu. Lalu pertumbuhan gereja itu digambarkan, pertumbuhan jemaat khususnya, pertumbuhan jemaat masing-masing individu itu digambarkan sebagai proses yang harus terus dipelihara, harus terus diusahakan. Nggak bisa udahlah cukup saya ke gereja, mungkin kita butuh menambah waktu-waktu perkumpulan lain di luar ibadah hari Minggu. Dengan tujuan apa? Saya memelihara iman dan saya bisa mempraktekkan dengan benar, saya punya pengetahuan yang benar untuk membangun iman yang saya miliki. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika anak-anak Tuhan siap menjadi dewasa rohani, maka Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Dia akan mengirimkan bayi-bayi rohani yang siap untuk dibesarkan oleh orang-orang yang dewasa rohani. Masa harus kita sih? Memangnya Tuhan gak bisa gitu ya? Bisa, tapi masalahnya setelah bertobat mereka harus bergabung dalam komunitas yang benar. Mereka harus dirawat oleh orang-orang yang benar, yang memiliki ajaran-ajaran yang sehat. Oleh karena itu Tuhan mau pakai kita, Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, aku menanam, Paulus menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah ini 1 Korintus 3 ayat 7, karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Kita adalah alat. Penting mengetahui bahwa Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau menumbuhkan orang lain melalui saya. Penting untuk membesarkan sebuah kesadaran dan nilai-nilai bahwa saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena saya bagian dari tubuh Kristus. Jika tanpa saya, maka tubuh Kristus tidak akan lengkap. Itu sebabnya saya ada di dalamnya untuk saya melengkapi tubuh Kristus. Dan pada waktu kita ada di dalam tubuh Kristus yang sehat, yang lengkap itu dan bisa bertumbuh, maka Tuhan akan kirimkan bayi-bayi rohani yang siap untuk dibesarkan oleh orang-orang dewasa rohani. Kita belajar 3 hal, 3 pilar penginjilan Bapak Ibu. Yang pertama adalah
Mari perkuat hidup kita dengan perkuat iman kita dengan memiliki ajaran yang sehat. Yang kedua, mari memiliki kesaksian kasih yang benar. Dan yang ketiga, mari terus bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Sekian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar bagaimana Engkau mau pakai kami di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, individualisme dan minimnya nilai kesetiaan. Engkau mau pakai kami untuk kami terus setia pada iman kami bertumbuh dalam iman kami, dan pada akhirnya iman kami berbuah, dilihat oleh orang lain, dan orang lain tertarik untuk mengikut Engkau sebagai juru selamat. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, agar iman yang dimiliki bisa terus bertumbuh, sehingga pada akhirnya kami melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan kami untuk kami mendewasakan bayi-bayi rohani nanti yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan jemaat ke dalam tangan Tuhan, seluruh sidang jemaat ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas untuk kita semua. Bagaimana pertumbuhan gereja jemaat mula-mula yang begitu pesat. Dan kita bisa ambil pelajaran di situ. Ya. Kesimpulannya, jemaat mula-mula yang sudah menerima keselamatan, mereka bukan hanya menikmati keselamatan itu sendiri, tapi mereka mau membagikan keselamatan itu untuk orang lain. Bagaimana dengan kita? Tuhan ingin supaya kita juga membagikan keselamatan yang kita punya kepada orang lain supaya mereka diselamatkan. Puji Tuhan, saudara, tadi pagi kebaktian umum 1 ada kesaksian, ya. Kesaksiannya begitu jelas, gambar-gambar anatomi ditampilkan, apa yang dioperasi ditunjukkan, semuanya tuh saudara-saudara, dan kita semua pada saat KU1 jemaat bisa merasakan bagaimana menikmati kesaksian itu, bagaimana kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan Prof. Dr. David Handoyo. Ya saudara, memang kalau kita lihat sesuatu dan kita ada di situ tuh suasananya sama seperti saudara yang mau nonton sepak bola misalnya MU gitu ya, berusaha supaya kita ke UK sana ya, ke London sana untuk melihat daripada di televisi. Sebentar sore juga saudara bisa lihat, jam 5 sore saudara bisa lihat saudara kebaktian tadi pagi. Gimana Tuhan lakukan begitu ajaib sehingga dia bisa mengalami kuasa Tuhan ya, begitu heran. Itu semua adalah doa-doa kita semua ya. Doa untuk beliau kita sudah naikkan pada bulan Agustus ya, di 2 pagi. Agustus permulaan, Agustus akhir gitu ya. Pada saat beliau hendak ke Korea Selatan, ke Seoul untuk dioperasi. Ya, dan bukti kuasa Tuhan tadi pagi sudah disaksikan, puji Tuhan. Saudara, pengumuman selanjutnya adalah kita tetap berdoa untuk semua persiapan kegiatan akhir tahun Desember. Ya, banyak hal yang kita akan alami pada saat itu, kita akan lakukan pada saat itu, dan kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Dan tak henti-hentinya kita berdoa untuk pemerintah kita yang akan mempersiapkan pesta demokrasi. Ya,
Mungkin kalau sekarang saudara lihat televisi, merhatikan mungkin beberapa pusing ya. Ini kok ceritanya gini, apa ceritanya begini. Udah saudara nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing. Ya. Politik itu begitu. Yang penting bagi kita adalah kita berdoa. Supaya semuanya berjalan dengan aman, tenang. Dan kita berdoa supaya siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Ya, untuk memimpin bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian kami pada hari ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah memiliki keselamatan dari Tuhan. Kami sedang menikmati itu dan kami mau membagikan keselamatan itu kepada orang lain yang belum selamat supaya mereka boleh menjadi anak Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mempersiapkan pesta demokrasi pada tahun depan. Engkau sediakan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan tenang. ABRI, TNI, Polri, semuanya Tuhan boleh melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan siapapun yang terpilih, kami berdoa supaya dia dapat Tuhan memajukan, memimpin bangsa ini lebih maju lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kami tak berdoa untuk semua persiapan untuk kegiatan akhir tahun. Engkau tolong Tuhan, supaya semuanya boleh dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan kami boleh Tuhan mengakhiri tahun ini dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dan membalikkan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Engkau sendiri akan memimpin, menyertai, memberkati. Berikan tubuh yang sehat, supaya kami dapat melalui tiap-tiap hari dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya Engkau akan menyertai kami semua, usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan dari anak-anak kami, sekolah dari anak kami, dan juga semua Tuhan. Supaya Tuhan sediakan tolong dan minggu depan kami dapat mengucap syukur atas berkat Tuhan ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Berkat Allah memberi kesehatan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Walaupun belum kita alami, kita percaya. Ada janji Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya. Kehidupan adalah tokoh utamanya adalah Allah, maka saya adalah menjadi bagian di dalamnya. Kita akan membuat hidup kita menjadi lebih ringan. Karena hidup saya bukan tentang saya, hidup saya adalah tentang Allah dan saya adalah bagian di dalamnya.